Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya adalah Elvar Hajar Sujani dengan nomor induk mahasiswa 2020-403-2016. Saya adalah mahasiswi dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga. Di sini, kali ini saya akan menyampaikan makalah saya yang berjudul Pendidikan Keimanan pada Nabi Muhammad SAW untuk anak usia dini. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Dailatus Syamsiah sebagai dosen pengampu mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis dalam Perspektif Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang datangnya tidak hanya untuk satu golongan saja, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran sendiri terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Terdapat berbagai macam hal yang ada di dalam Al-Quran, mulai dari perkara ibadah, perkara amaliyah manusia, sejarah, serta ilmu pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW yang berakhlakul karimah agar memberikan teladan bagi manusia melalui lisan dan juga melalui perilaku-perilaku beliau. Meskipun tidak berkesempatan untuk bertemu secara langsung dengan beliau, namun kita dapat mempelajari bagaimana etika dalam Islam melalui Al-Quran dan juga hadis. Iman kepada Rasul merupakan salah satu dari 6 rukun iman. Keenam rukun iman ini haruslah ditanamkan kepada putra-putri kita sedari kecil, agar anak memiliki fondasi dalam bertutur kata serta bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua adalah madrasatul ula bagi anak-anaknya. Orang tua harus memberikan pendidikan kepada anak. Pendidikan tersebut tidak hanya sebatas ilmu pengetahuan atau sains saja, melainkan juga pendidikan dalam hal agama. Pembelajaran agama Islam untuk anak dapat dilakukan melalui beragam kegiatan sehari-hari yang berkiblat kepada Al-Quran dan juga ajaran-ajaran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Terdapat begitu banyak kisah yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 159 dan juga surat Al-Baro'ah ayat 129. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendidikan keimanan pada Nabi Muhammad SAW yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi wahyu untuk Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan petunjuk dan juga acuan di dalam hidup. Berbagai kisah tertuang dalam Al-Quran yang mana keseluruhannya harus kita imani. Salah satu kisah yang ada dalam Al-Quran adalah terkait tentang Rasulullah. Berikut ini adalah salah satunya, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi la anfadhu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Profesor Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menafsirkan bahwa maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau berlaku keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad,
maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Menurut Profesor Quraisy Shihab, ayat ini memaparkan situasi psikologis yang ada saat perang Uhud. Bagaimana sikap yang diambil oleh Rasulullah. Sebelum terjadinya perang, baginda Nabi mendapatkan kabar jika kaum musyrik Mekah akan membalaskan dendam atas perang Badar. Kemudian Rasulullah mengajak untuk berdiskusi. Sebagian mengusulkan untuk tetap berada di Madinah, namun mayoritas menginginkan untuk pergi berperang. Sebenarnya Rasulullah sendiri berkeinginan untuk tetap berada di Madinah, namun dikarenakan hasil musyawarah terbanyak menginginkan berangkat perang sehingga Rasulullah menyetujuinya. Setelah musyawarah, terdapat beberapa pemuda yang mendatangi Rasulullah. Hal tersebut dikarenakan mereka menyesal karena telah berbeda pendapat dengan Rasulullah. Namun, karena Rasulullah telah mengenakan pakaian perangnya dan keputusan masih sama, Rasulullah bertekad bulat, yaitu untuk berangkat ke medan perang. Saat di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay mundur bersama 3.000 pengikutnya. Rasulullah percaya strategi yang telah disiapkan akan membawa pada kemenangan, sehingga Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju medan perang bersama dengan 700 pasukannya yang setia. Sayangnya, ketika saat terjadi perang, penjaga di lereng bukit tidak mengikuti strategi yang telah disepakati. Mereka pergi meninggalkan pos. Hal tersebut menyebabkan gugurnya 70 pasukan Islam. Selanjutnya adalah penafsiran dari Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali dalam kitab Tafsir Jalalain. Maka berkat rahmat dari Allah, kamu menjadi lemah lembut, hai Muhammad, kepada mereka, sehingga kamu menghadapi pelanggaran yang mereka perbuat dengan sifat yang lunak. Sekiranya kamu bersikap keras, artinya akhlakmu jelek, tidak terpuji dan berhati kasar, hingga kamu mengambil tindakan keras terhadap mereka. Dan jika kamu mengambil tindakan tersebut, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka maafkanlah mereka atas kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat, serta mintalah ampun bagi mereka atas kesalahan-kesalahan itu hingga kuampuni. Serta berundinglah dengan mereka. Mintalah pendapat atau buah pikiran mereka mengenai urusan itu, yakni urusan peperangan dan lain-lain, demi mengambil hati mereka. Kemudian, hal tersebut dilakukan agar umat Islam dapat meniru jejak dan juga langkahmu. Kemudian apabila kamu telah berketetapan hati untuk melakukan apa yang kamu kehendaki setelah bermusyawarah itu, maka bertawakallah kepada Allah. Artinya, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Pendapat Abdul Malik Abdul Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar berpendapat bahwa dalam ayat ini Allah memberikan pujian tertinggi kepada Rasulullah karena akhlaknya yang terpuji. Rasulullah bersikap lemah lembut dan tidak lantas memaki pasukan perang yang saat itu menjalankan tugas sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Ayat ini juga mengajarkan bagaimana seharusnya seorang pemimpin bersikap, bahwasanya pemimpin yang keras hatinya, bersikap kaku, dan bertindak kasar akan membuat orang enggan untuk berada di dekatnya. Berdasarkan pemaparan para ahli tafsir di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa ayat ini membahas tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu Rasulullah senantiasa bersikap lemah lembut, tidak kasar, memaafkan kesalahan orang lain, memohon ampun kepada Allah, bersikap demokratis, dan juga bertawakal. Sifat-sifat tersebut hendaknya ditiru oleh umat Islam dalam kegiatan sehari-hari. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Shadaqallahul azim. Abdul Malik Abdul Karim Amrullah dalam tafsir Al-Azhar berpendapat bahwa dua ayat terakhir dalam surat Al-Baroah dapat dikatakan sebagai kunci. Rasulullah senantiasa memikirkan umatnya. Beliau diberi gelar Rauf dan juga Rahim, yang merupakan sifat-sifat Allah. Rauf bermakna berbelas kasih kepada yang lemah, seperti orang miskin, anak yatim, orang yang sakit, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat juga sikap Rahim yang merupakan kasih sayang yang lebih umum dibandingkan dengan sifat Rauf. Sifat Rahim menunjukkan kasih sayang secara merata kepada semua orang. Sifat-sifat baginda Nabi ini merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan dari suatu kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW berasal dari kalangan kita sendiri. Kemudian Allah juga berfirman, meski Rasulullah sebegitu sayang kepada umatnya, namun jika ada yang berpaling dan juga membenci, janganlah dipedulikan. Sebab dengan membenci sikap manusia yang tidak berbalas budi tersebut, tidak akan mempengaruhi perjuanganmu. Katakanlah bahwa orang-orang tersebut tidak dapat mengubah pendirian, sebab cukup bagiku Allah sebagai tempat berlindung. Cukuplah dari segala apapun yang ada di dunia. Kemudian dalam tafsir Jalalain, sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri dan dari kalangan kalian sendiri, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dirasa berat olehnya apa yang engkau derita, yaitu penderitaan yang dirasakan oleh kalian. Yang dimaksud penderitaan ini adalah musibah yang menimpa umat Islam. Sangat menginginkan bagi kalian hidayah dan keselamatan. Lagi terhadap orang-orang mukmin yang berbelas kasihan, lagi penyayang. Ia selalu mengharapkan kebaikan pada mereka. Kemudian pada ayat selanjutnya Allah berfirman, jika mereka berpaling dari iman kepadamu, maka katakanlah, cukupkanlah bagiku Allah. Tidak ada Tuhan selain Dia, karena hanya kepadanya aku bertawakal. Allah adalah Tuhan yang memiliki arsy. Berdasarkan kedua tafsir di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah mengutus Rasul dari umat manusia yang begitu berbelas kasih dan menyayangi umatnya, yang begitu memikirkan kesejahteraan umatnya. Beliau adalah Rasulullah SAW. Adapun jika ada yang berpaling dari Rasulullah, berbuat jahat dan juga membenci, beliau tidak membalas dengan kebencian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah cukup baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pendidikan anak usia dini merupakan tanggung jawab dari orang tua. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya sebatas ilmu duniawi saja, namun juga ilmu akhirat, yang menjadi bekal untuk di kehidupan anak di masa selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya akan meminta pertanggungjawaban orang tua di akhirat. Salah satu yang harus diajarkan oleh orang tua terkait ilmu agama adalah tentang rukun iman yang di dalamnya terkandung iman kepada Nabi Muhammad. Anak belajar melalui apa-apa yang ia lihat, ia dengar, dan juga dialami oleh anak. Pendidikan spiritual bagi anak usia dini merupakan sebuah dasar dalam menanamkan nilai-nilai keimanan dengan doktrinasi dan membiasakan anak untuk senantiasa bersikap tawadhu, bijaksana, serta berbuat baik. Pendidikan keimanan memiliki tujuan untuk membangun keimanan pada anak usia dini agar dapat berkembang sesuai dengan kaidah Islam, serta dapat diamalkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari dengan cara beribadah kepada Allah. Pendidikan tentang iman dapat diajarkan sejak dini, sesuai dengan bahasa dan juga pengetahuan anak. Orang tua ataupun pendidik hendaknya menyediakan sarana dan juga prasarana yang bermanfaat untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan anak. Sarana tersebut dapat berupa perpustakaan mini, berlangganan majalah atau buku, penggunaan media elektronik, alat peraga edukatif, mengunjungi museum atau tempat bersejarah tentang Islam, berziarah wali, dan yang terakhir adalah mengunjungi perpustakaan umum. Melalui sarana-sarana tersebut, orang tua dapat mengajarkan tentang iman kepada Rasulullah.
Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan sehari-hari yang menyenangkan, di antaranya seperti bernyanyi, membaca buku, atau mendongeng. Terdapat beragam referensi, ayat Al-Quran, dan juga buku yang di dalamnya mengkaji tentang Rasulullah. Baik itu dari segi silsilah keluarga beliau, perangainya, kisah semasa hidup, dan lain sebagainya. Salah satu kitab yang membahas tentang Rasulullah adalah kitab Aqidatul Awam atau yang kita kenal dengan Nazm Aqidatul Awam. Kitab tersebut dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Aqidatul Awam berisi tentang syair-syair tentang akidah. Dan di dalam syairnya tersebut terdapat kisah Rasulullah SAW, yang mana di dalam bab tersebut membahas tentang Rasulullah merupakan utusan Allah yang kedatangannya membawa berkah bagi seluruh umat. Kemudian membahas silsilah keluarga beliau, mulai dari kakek hingga orang tua, ibu susu, istri-istri beliau, serta anak dan cucu beliau. Kemudian kitab ini juga membahas tentang usia Rasulullah SAW, tempat dilahirkannya dan juga tempat di mana beliau wafat, serta usia baginda Rasul ketika mendapat wahyu. Yang terakhir adalah kisah tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib dari At-Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Didiklah anak-anak kamu atas 3 hal: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Karena orang yang mengamalkan Al-Quran nantinya akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tidak ada naungan kecuali darinya, bersama para nabi dan juga orang-orang yang suci." Orang tua dapat mengajarkan seni berpelang ala Rasulullah, seperti mengajarkan anak untuk menunggang kuda atau memanah. Kemudian orang tua dapat mengisahkan peperangan yang dilakukan oleh baginda Nabi, kisah hidup para sahabat Rasulullah, serta bagaimana karakter pemimpin yang agung. Hal ini dapat bertujuan agar anak dapat meneladani sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah serta para pendahulunya, sehingga anak dapat mengetahui identitasnya sebagai umat Islam, yang mana segala sikap dan juga perilakunya haruslah berdasarkan oleh Al-Quran dan juga tuntunan Rasul. Kesimpulannya, iman kepada Nabi Muhammad SAW merupakan kewajiban bagi umat Islam. Rasulullah merupakan suri tauladan bagi kita semua. Apapun yang dilakukan dan diucapkan oleh Rasulullah merupakan panutan, sebagaimana yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 159. Rasulullah menunjukkan bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, yaitu dengan senantiasa bersikap demokratis, lemah lembut, bertawakal, serta memohon ampun kepada Allah. Selanjutnya dalam surat At-Taubah ayat 128 dan 129 digambarkan bahwa Rasulullah ini memiliki sifat Rauf dan juga Rahim. Sifat-sifat Rasulullah ini dapat ditanamkan kepada anak usia dini melalui orang tua dengan beragam cara, di antaranya dengan memanfaatkan media elektronik, menyediakan buku untuk anak, membacakan buku untuk anak, mengajak anak ke situs-situs peninggalan Islam, menggunakan alat permainan edukatif atau APE, dan banyak sebagainya. Hal tersebut memiliki tujuan agar anak memiliki akidah serta akhlak yang baik sebagaimana yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.